Mulai ya. Tolong diaktifkan videonya. Kita mulai materi baru. Kemarin sudah dasar transistor bipolar ya, di mana dia bekerja. Jadi dia sebagai saklar nanti atau sebagai penguat. Nah, di sini akan kita dalami lagi dasar-dasar transistor ya, baru ya, dalam dasar-dasar transistor. Nanti baru begini nanti pembiasannya ya transistor. Nah, sekarang kita masuk ke bab barunya ya, dasar transistor. Kemarin sudah dibahas sedikit gimana strukturnya, nah, gimana cara kerjanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dasar transistor. Nah ini ya, transistor. Nah pada bagian ini kita akan membahas antara titik kerja dari transistor ya. Apakah sebagai saklar ya, atau nanti sebagai penguat. Nah, nanti kalau sebagai penguat nanti bab berikutnya yang kita bahas lebih detail, karena nanti ada beberapa bentuk rangkaian ya yang cocok untuk saklar apa, yang cocok untuk penguat apa rangkaiannya. Nanti akan itu akan dipakai nanti di penguat daya ya, di elektronik analog, di apa namanya, analog bagi anak arus kuat dan elektronik telekomunikasi bagi anak telkom ya. Yang berbeda tapi yang itu sebagai transistor itu sebagai penguat. Nah, di sini akan kita bahas nanti ya. Jadi ada dua kerja transistor sebenarnya berdasarkan titik operasi ya. Transistor ke operasi yaitu nanti dia sebagai saklar nanti sama seperti dioda ya. Cuman ini dioda sumber tegangan satu, ini dua ya. Dan sebagai rangkaian penguat nanti ya. Nah, rangkaian yang terbanyak itu adalah common emitter ya. Pasar. Karena itu juga nanti betanya atau penguatan arus ya, itu juga diukur berdasarkan rangkaian common emitter. Nah, kalau di datasheet-nya dia bukan beta namanya. Ya, namanya dia ditulis nanti akan saya tampilkan ya simulasinya, datasheet-nya ya. Disebut HFE. HFE itu adalah penguatan parameter hibrid ya, H itu hibrid. F itu forward, E itu emitter. Jadi parameter hibrid pada penguatan emitter ya, penguatan arus ya, forward, E itu emitter, penguatan arus ya. Kalau penguatan tegangan dia reverse nanti. Nah, nanti kita bahas lebih detail itu apa HFE, ada 4 gitu kan ya. Ada HFE, ada HFE, ada IE, ada HOE. Itu dengan rangkaian lain tentu dia ekstensinya berbeda walaupun besarnya sama. Nah, yang di datasheet transistor itu ya ini dia HFE. Jadi kalau beta DC disebut HFE. Di datasheetnya adalah HFE, tapi di buku disebut beta. Penguatan arus adalah IC dibagi IB. Artinya pada arus isinya itu diukur pada saat arus isinya 10 mA pada suhu kamar. Nah, dia tidak satu rank nilainya ya. Jadi transistor jenis yang sama bisa berbeda-beda nanti. Nah, ini akan kita bahas nanti khusus di elektronik analog ya. Jadi umpamanya 2N3904 itu bisa dia nanti itu besar penguatannya dari 100 sampai 300. 100 sampai 300 nanti ya penguatannya.
ini diukur dia pada ini kalau suhu, nah dia juga akan berubah. Diukur itu dia pada suhu ini. Nah ini pada minimalnya nih ya, 100, ada sampai 300. Jadi dia suhu naik, dia juga akan berubah. Nah, makanya nanti di transistor itu arus isi itu bisa berubah-ubah. Perubahan suhu dia menyebabkan perubahan sehingga dia nanti penguatannya juga berubah. Karena penguatan itu adalah apa namanya? Bisa turun bisa naik ya. Kalau dia turun bisa naik berarti dayanya juga kan bisa turun bisa naik. Jadi jika isi berubah otomatis nanti beta juga berubah karena beta itu isi per IB. Walaupun tegangan tidak berubah karena dia panas juga mengakibatkan perubahannya. Nah, dia diukur itu pada saat 10 mA. Nah, ini keadaan terburuk. Terbaiknya ini 300 pada saat 25 derajat Celcius atau sekitar sampai 30 ya, ruang kamar ya, suhu kamar. Jadi dia makanya rangkaian analog ini jika dibuat massal itu hasilnya bisa bervariasi. Jadi ada penguatan arus ini juga akan berubah. Tadi penguatan suhu ya, perubahan suhu ya, ini penguatan arus. Nah, kita lihat di sini juga kan ini ada suhu arus di bawahnya ya. Nah, ini. 1 mili dia, umpamanya ya suhu yang sama ya. 1 mili dia sini. Ini ya. 100. Oh ya, yang ini ya, berarti dia ini di bawah 100. Yang paling terjelek nih ya, 10 mili 100. Turun nanti 100 mili malah dia hanya 50. Gitu ya. Nanti 200, nah dia turun lagi. Jadi kalau suhu ini nih ya, arus, nanti suhu. Jadi dia bervariasi penguatannya. Nah di simulasi variasi suhu tidak ada. Karena dia bisa penguatan itu dari 100 sampai 500. 3 kali lipat. Nah ini bentuk transistor di beban kerjanya. Nah, transistor mempunyai setiap rangkaian transistor mempunyai garis beban. Itu adalah titik arus maksimal dan tegangan maksimal yang bisa diterima oleh transistor pada saat tegangan tertentu ya, 15 volt. Nah, tegangan maksimalnya adalah 15 volt. Ada sedikit sebenarnya ya kurang, ini di atas sedikit. Kemudian arus maksimalnya adalah besarnya tegangan VCC dibagi dengan RC. Arus maksimal. Jadi kalau sini contohnya 15 dibagi 3, berarti dapat 5. Ya. Tidak ada arus di atas ini. Nah, kalau arus di atas ini, ini aja, arus maksimal aja udah saturasi ya. Jenuh saturasi itu jenuh. Tidak bertambah lagi dia. Tegangan bertambah, arusnya tidak bertambah. Nah, itu justru jenuh ya. Jenuh dia. Tegangan bertambah, harus bertambah kan? Karena P sama dengan I kali R. R-nya tetap. Itu tadi jenuh. Nah, kalau di sini, nanti ini tidak bertambah kan? Di sini dia pada saat tegangan maksimal ini maka arusnya malah 0. Mendekati 0 sebenarnya. Tidak persis 0. Cuma 0,0 sekian gitu ya. Itu dia terpancung atau terbuka ya. Terbuka. Jadi transistor kalau sekarang kan tertutup dan terbuka. Kalau ini dia tertutup. Arusnya maksimal. Jadi kalau kabel itu arus maksimal tuh ya. Hubungan dua tegangan maksimal itu. Kalau terbuka arusnya nggak ada ya, nggak lewat ya. Tegangannya maksimal. Gitu ya. Nah, ini dia dua titik, ujung atas dan ujung bawah ini itu saklar adalah transistor sebagai saklar itu. Jadi kalau arusnya sangat besar, kayak tegangannya akan sangat kecil, VCC-nya ya, outputnya, sehingga dia seperti saklar tertutup. Kebalikannya jika arus IC-nya sangat kecil, outputnya ya, tegangannya akan maksimal mendekati tegangan sumber. Jadi tegangan sumbernya adalah VCC. Nah, dua ini seperti saklar terbuka. Tidak ada arus lewat. Sebenarnya kalau di transistor bukan tidak ada arus yang sangat kecil. Di sini bukan tidak ada tegangan yang sangat kecil. Cuman dia tidak berpengaruh. Nah, ini dia sebagai saklar ini. Sehingga pasti garis bebannya ada menghubungkan titik arus maksimal dengan tegangan maksimal. Arus maksimal adalah, nah, kalau rangkaian yang common emitter ini ya, tapi kalau ada RE ini sini nanti berbeda lagi. VCC dibagi RC. Kalau ada RE nanti VCC dibagi RC tambah RE. Tapi tegangannya ini sama, tegangan VCC ya.
mendekati sebenarnya, tidak persis. Jadi nanti passing 14,9 berapa, 99 berapa. Ini juga ada arus tidak persis, ini 14,9 berapa. 9 masih ada tegangan. Tapi itu memudahkan perhitungan, diambil yang ini. Itu memudahkan perhitungan, diambil yang maksimal. Nah, dihubungkan itu garis beban. Nah, ini garis beban. Titik kerjanya nanti dia akan bekerja di sepanjang garis beban. Kalau di ujung-ujung itu dia sebagai saklar. Kalau bukan di ujung, seperti ini contohnya nih, kinya, nah ini dia sebagai penguat. Karena di penguat tuh tegangannya ada, harusnya ada. Ini tegangan 10, bukan 15. Harusnya ada, bukan 0, tapi 1,4. Itu dia ada sebagai penguat. Nah, kalau untuk beberapa rangkaian nanti ini tegangannya komponen emitter diambil di tengah nanti titik kerjanya supaya dia maksimal. Penguatannya bisa maksimal. Kalau yang di sini tidak maksimal, karena di bawah dengan batas atasnya lebih besar di atas. Jadi gelombangnya nanti cacat di bawah duluan. Di atas sebelum cacat, di bawah duluan. Nah, jadi ada terbatas, penguatannya tidak bisa maksimal. Ya kalau maksimal nanti dia di tengah-tengah. Kalau ini 5 berarti sekitar 2,5. Dia tidak akan pernah dapat 2,5. Pasti 2,5 lebih dikit agak ke atas, atau 2,5 bawah dikit gitu ya. Nah, ada sebenarnya pegang VCE. Jadi sebenarnya ini VCC dikurang VCE dibagi RC. Nah, kalau di sini dia dianggap VCE-nya 0. Di sini yang dianggap harusnya 0. Padahal dia tidak pernah 0. VCE, walaupun kecil gitu ya. Itu kan tidak persis 15 ya. 15 kurang sedikit. Nah, untuk saklar itu ini rangkaian yang terbaik untuk saklar itu adalah bias basis. Nah, ini bias basis benar ini ya. Basis. Mana RB-nya jangan terlalu besar. Bias basis. Ada loop basis ya. Basis. Arus IB-nya sudah kita bahas kemarin kan sini adalah VBB dikurang IB, RB dikurangi VBE. Sehingga IB-nya adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan RB. Nih, contoh di atas ini. Ini kan. Nah, ya. IB-nya adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan RB. Jika RB-nya di atas kan nggak ditulis RB-nya ya. Nah, jika RB-nya 1 mega kan besar ya, maka dibagi 1 mega nih, 15 dibagi 0,7, 14,3 dibagi 1 mega. Dibagi 1 mega itu kalau naik dia jadi 1 mikro ya. 1 mega 10/6, naik ke atas 10/6. Jadi 14,3, 10/6 atau 14,3 mikro. Harusnya dalam mikro kecil. Sehingga nanti arus isinya ada. Nah, jika betanya 100 ini yang keadaan terjelek ini. Betanya 100, sehingga nanti isinya adalah beta dikali IB. Kemarin yang kita bahas 100 dikali 14,3. Berarti dia adalah 1430 mikro atau 1,4,3 mikro mili. Ya. Ini tegangan kolektor emitternya pada loop sini. Ini adalah VCC dikurangi IC, RC dikurangi VCE sama dengan 0. IC-nya udah dapat tadi, VCE-nya belum, sehingga nanti VCC adalah VCE adalah VCC dikurangi IC, RC. Karena loop ini adalah VCC dikurang IC, RC dikurangi VCE. Ini diketahui. Nah, tinggal ininya kebalik, minus jadi plus, VCE adalah VCC dikurangi IC, RC. Nah, apa ininya tadi ya? 15 volt, ininya 1,43 dikali 3 kilo, RC-nya dapatnya 10,6, 10,7. Ini dapatnya adalah mili habis ya. Ini 3, ini 9, ini 12, 29, ini 4 ya, 429. Dapatnya ya, 3 sini ya. 3 kali 3 9 gitu kan. 10,7 kira-kira. Jadi ya. 29 itu pembulatan ya, sebenarnya 71 ya. 29 ya. 1071. Lebih ini. Nah, apa itu ya? Nah, titik kerjanya mana ya ini tadi? Titik kerjanya adalah VCE ini RCC dengan VCE-nya. Nah,
Nah, berarti dia harus pada saat koordinatnya pada saat harus isi 1,3 dan ininya 10,7. Nah, ini titik kerjanya. Nah, berarti kalau yang ini, berarti saklar ini adalah dia sebagai penguat, bukan saklar. Transistor itu bukan saklar, tapi adalah sebagai penguat. Nah, rangkaian yang sama bisa juga dia menjadi saklar nanti. Nah, jika apa? Tergantung RB-nya ini aja. Jika RB-nya kecil, dibesarin lagi gitu ya. Makin besar RB-nya, ya isinya akan semakin besar juga. Isi makin besar dia akan arah sini kan. Sehingga nanti dia, nah ini nanti kita simulasikan aja yang ini nanti ya. Dengan berubah. Nah, ini ya. Nah, dia sebagai, saya ambil contoh 15. Cuman betanya di sini dia bukan 100 ya. 3 kilo ya. Ambil ininya coba 3 kilo. Ya, stop dulu nih ya, sambil kita simulasinya. Saya lihat, jangan ada di sini ya. Sebentar. Transistor saklar ya. Yang tadi aja ubah ya. Rangkaiannya nggak ubah. Ininya sumbernya 15, ini sama 15 ya. Cepat dulu lagi ya. Sudah. Transistor saklar. Kemudian dia bisa jadi arah cut off. Dia bisa juga nanti penguat ya. Betul ya 15. Tampilkan ya. Ini kita hitung udah tadi ya, waktu 1 mega ya. Ini kita jadikan 1 mega. Ini betanya di atas 100 ya nih ya. 1 mega. Sehingga VCE-nya sedikit berbeda. Ini di atas 100. Ini 15 ya. Ininya 3 kilo tadi ya, RC-nya 3 kilo ya. Ininya juga 15. Nah, kita ambil 1 mega, pada 1 mega. Kita lihat arus IB-nya nih 14,43 dia. Bukan 14,3. Berarti kan PBE-nya tidak sampai 0,7 ya. 14,3 berarti 15, ininya berarti dia di bawah 0,6 ini. 0,567. 0,567 ya, 0,6 kurang PBE-nya. Nih kan, 14-nya sama ya. Arus IC-nya nih. Ini PCE-nya. Sehingga arus IC ini karena dia betanya beda ya. Betanya nih lebih dari 100 hampir 150 ya. Nah, ini kita bagi ini. Ininya apa 2295. Sebentar, ini berapa betanya ya? 2295 dibagi 14 433 tadi ya. Nah, 14, ya hampir 160 ya, 159. Nah, pasti isinya beda kan. Nah, tapi dia ini adalah ya isi ada, VCE ada kan ini. Nah, kalau tadi kan 10 kan, pasti jika isi naik, VCE-nya akan turun. Nah, ini dia sebagai penguat. Isinya ada dalam mili, VCE-nya dalam volt.
Tetapi kalau isinya dalam mikro, nah itu berarti dia cut off. Atau VCE-nya di dalam 0, di bawah 1 volt ya, berarti dia cut off. Nah, ini di atas 1 volt, ini di dalam mili, sehingga dia adalah sebagai penguat. Itu yang sama. Nah, ini kalau ininya. Nah, kalau ininya kita kecilkan menjadi umpamanya katakan 10 kilo, rangkaian sama ya, rangkaian sama. Tadi 1 mega, 10 kilo sekarang. Ya. Dia sebagai apa? Dia bukan sebagai penguat lagi nanti ini, karena ini kecil, arus IB besar, sehingga arus IC sangat besar nanti. Tapi dia tidak akan lebih daripada 15/3 ya, di bawah 5 mili. Sedikit di bawah 5 mili. Tapi mendekati 5 mili. Nah, 4,9 gitu kan. Nah, dia ini udah jenuh nih. Transistor sebagai saklar tertutup. Lihat arusnya di bawah 1 volt. 58 atau 58 atau 0,5 volt. Setengah volt lebih gimana? Nah, makanya sebagai rangkaian sama nih, R saja diubah. Tadi dia ininya dalam mili, ininya dalam volt kan, sebagai penguat. Sekarang ininya mendekati VCC dibagi RC. 15 dibagi 3, 5 mili kan. Hampir mendekati 5 mili. Sehingga dia adalah sebagai saklar tertutup. Rangkaian yang sama, ubah lagi. Tadi kita turunkan dari 1 mega. Sekarang kita naikkan. Katakan 10 mega. 10 mega. Rangkaian yang sama ya. Ini yang kita ubahnya RB-nya saja. Sehingga rangkaian ini dengan ini ubah kita bisa sebagai saklar, sebagai penguat. Tapi ini tidak cocok sebagai penguat rangkaiannya. Kenapa? Nanti akan ada kita bahas waktu ini sebagai penguat ya. Nah, lihat, ininya dalam mikro kan, arusnya. Berarti dia dekat off. Ini mendekati 15 volt kan, 14,49, 14,5. Mendekati 15. Ininya di dalam mikro. Nah, itu berarti dia sebagai saklar terbuka atau cut off. Nah, itu dia, saklar terbuka atau cut off. Rangkaian yang sama itu ya. Nah, ini bisa. Tapi ini yang tadi kita buat 1 mega itu dia nggak cocok sebagai penguat. Nah, karena nanti ada sebagai penguat, nanti rangkaiannya ada. Kenapa? Ini nggak stabil. Jadi dia tidak, kalau tidak stabil itu, nah ini dia sebagai tadi kan bisa katakan tadi dia berapa arusnya? Nah, ya, saya ubah nanti yang mendekati tengah lah ya. Ininya 2, ini 2,5. Nanti ini kita tambah nih. Satu 1,5 lah. Ini masih belum harusnya ya di bawah 2,5 ya. Ini malah turun ya. Berarti ininya harusnya 7,5-an ya. Berarti dia 750 kilo ya. Jadi hitung bisa ya. Supaya cepat aja. Kemudian coba 850 kilo. Ya, ini 14,5. Ini nggak mungkin ini 7,5 ya. 800 coba bikin lagi kita. 800 kilo lah. Sebagai penguat, tapi tidak digunakan orang sebagai penguat ini ya. Nah, ini 2,5. Ini pasti aplikasi 7,5 ya. Ini stabil 7,5. Nah, ini udah tengah-tengah garis beban, tapi ini tidak digunakan orang. Kenapa? Ini cuma karena common emitter full input AC-nya nanti di basis. Nah, kalau ada tegangan DC yang besar di sini, masuk arus AC yang kecil itu kerendam dia ya. Makanya kan digunakan. Walaupun ini garis bebannya udah pas ini. Jadi kerjanya di tengah-tengah. Tapi tidak stabil nanti ya. Nah, itu dia pakaian sama. Tapi ini biasanya ini digunakan orang untuk saklar.
gas basis itu ya, gas basis digunakan untuk saklar, tidak untuk penguat. So, contohnya, di sini tadi dia. Ini kalau dia berapa tadi R-nya kira-kira 900 kilo ya, 900 kilo. Nah itu dia ambil tengah-tengah ini. Ininya di antara 2,5, ininya di antara 7,5. Sebenarnya untuk bagi penguat udah bagus itu, tapi tidak stabil dan ada lagi ini di setiap ini kalau kita coba di ini cacat ininya ya, inputnya kalau kita masukkan AC yang besar. Dengan DC, AC juga masuk di sini sih. Ya kan AC itu maksudnya adalah dalam milivolt amplitudonya ya, tegangannya. Nah, makanya di kendangnya ini nggak dibuat dengan ini. Nanti ada, makanya di mana nanti ada. Ini sebagai ininya, ini udah sama tadi ya, basis omega, EB-nya 100, 14,3, sama tadi kan. Kalau kita tadi kan dia 15 ini nggak dapat ini ya, karena dia 14,4 tadi kan, karena VBI-nya itu nggak di bawah 0,7. Kemudian betanya tadi bukan 100, hampir 160 ya. Jika ininya akan lebih besar, ini akibatnya akan turun kan, karena pengurangnya lebih bertambah kan. Jika arusnya isinya bertambah, ini kan pengurang, VCC dikurangi bertambah besar. Akhirnya tetap, sehingga dia ini akan turun. Jika ini turun, nah ini akan tambah besar. Nah itu kebalikannya, VCE dengan IC itu berlawanan. Jika IC-nya naik, VCE-nya turun. Jika IC-nya turun, VCE-nya naik. Kebalikannya ya. Nah, ini dia titik kerjanya ya. Sebentar sini ada salah ketik di sini. Sebentar ya. Sehingga kita dapatkan bias basis itu, nah itu dia tidak. Kalau dari hanya mencapai titik kerja itu sudah bisa dia sebagai penguat, bisa dia sebagai saklar ya. Tetapi tidak dipergunakan orang. Nah, kenapa tidak dipergunakan orang? Nanti dia kita lihat pada waktu ada input AC-nya ya. Sekarang kita semuanya DC ya, semuanya DC. Nah ini bisa secara grafis ya, itu untuk membuat ini tadi ya. Nah, secara grafisnya dari isi saturasinya. Nah ininya, isinya dapat tadi kan, VCC dikurangi VCE ada 2 kan dari isi itu, VCC dikurangi VCE bagi RC atau IB dikali beta DC. Nah 2. Jika VCE-nya diketahui, berarti IC VCC dikurangi VCE bagi RC. Jika VCE tidak diketahui, betanya harus diketahui. Tapi dalam praktek ini beta itu dia tadi kan berubah-ubah ya. Terhadap suhu, terhadap yang sama juga berbeda. Jadi gunakan ini kita ukur ya. Kita simulasi tadi dalam praktek. Dapat ininya, jadi isinya VCC dikurang VCE. VCE-nya kita anggap 0 untuk IC maksimal. IC maksimal kita anggap VCE-nya 0. Untuk ini rangkaian yang sama ya, untuk IC maksimal, supaya IC maksimal kan VCE-nya 0. Jadi hanya VCC dibagi RC. Untuk arus IC yang maksimal, yang nolnya apa? Nah, untuk ininya, IC-nya yang 0. Jadi VCC sama dengan VCE. Nah, itu dia. Untuk arus IC maksimal, VCE-nya 0. Untuk VCC maksimal, IC-nya yang 0. Nah, ini baru arus maksimal ya, berarti ininya 0. Coba grafis ya, jadi tidak perlu kita yang rangkaian ini tadi ini nggak perlu kita ini. Untuk isi maksimal ini kan rumusnya VCC dikurangi IC RC dibagi VCE. Nah, isinya adalah IC sama dengan VCC dikurangi VCE dibagi RC. Isi maksimal ininya 0, jadi tinggal VCC dibagi RC. Untuk arus maksimal IC-nya 0, IC-nya 0 berarti VCC sama dengan VCE. Nah, tadi kan langsung dapat ya secara grafis. Ini baru arus 5 mili. Kemudian untuk isi maksimal, nah, jika untuk VCC maksimal isinya 0 ya, ininya 0 ya udah 0 dikali 3 kilo ya 0.
15 pindah ke kanan. Jadi VCE-nya sama dengan 15. Nah, ini aku pindah sini. VCE-nya pindah ke kanan, negatif jadi plus ya. VCE sama dengan 15. Itu dia ya. Titik kerja dapat titik garis beban dapat. Nah, tinggal dihubungkan 15 volt dengan 5 mili. Nah, ini kita ada maghrib, kita istirahat dulu ya. Untuk sholat maghrib kira-kira 15 menit. Ya. Jadi jam 6 kita mulai lagi. Ya. Bentar ini ya. Nanti untuk ininya lebih. Minum. Dilanjutkan di sini. Start dulu ya, sholat maghrib 15 menit ya. Ini Bang udah makan ya? Apa lagi? Oh, ya. Belum pakai sambal belum tadi ya? Hah? Ini sembilan godang apa itu sih? Boleh bisa ya. Ini godang ini mah buat bawang buat apa? Tadi nanti sudah soalnya ya. Itu aku nih godang mau letak di bawah. Jadi ini nanti itu tidak itu bawah itu. Tahan dulu. Ayo. Ayo, tahan.
lanjutkan ya, tolong dipastikan lagi videonya. Lanjutkan. Jadi titik jenuh, nah, titik jenuh itu adalah pada saat arus IC-nya mendekati VCC dibagi RC. Di mana berarti dia supaya arus IC-nya besar itu, berarti tahanan basisnya kecil. Karena IC itu adalah IB dikali beta. Jika RB-nya besar, jika IB-nya besar, tentu IC juga akan besar. Karena pengalirnya di atas 100 kalau muat daya kecil ya. 100. Sehingga dia jika RB-nya kecil, sehingga IB-nya akan besar karena pembagiannya PBB dikurangi PBE dibagi RB kan. Jika RB-nya kecil tentu IB-nya akan besar. Jika RB-nya besar, kebalikannya. IB-nya kecil, nanti IC juga kecil, PCG-nya yang akan besar. Nah, itu dia menjadi cut off. Kalau jenuh itu membuat titik jenuh adalah dibuat harus IB besar ya. Tapi tidak bisa terlalu besar itu juga nanti dia ada batas itu kan. Besar dia nanti dia isinya tidak akan nambah. Jadi kalau maksimalnya tadi adalah IB-nya dikali beta katakan 100, kalau itu dapat dia maksimal 5 tadi kan 5 mili, berarti kan 5 mili berarti dia kan IB-nya itu 100 dikali IB dapatnya 5 ya. Jadi 100 dikali dapatnya 5 kan berarti 50 mili ya. Dapatnya akan 5 volt gitu kan. Dia. Tapi kalau dia terlalu kecil, kebalikannya VCE-nya yang besar. Nah, tetapi jika ini yang titik jenuh dulu ya, nah, titik jenuh, jadi cut off dia. Jadi kita kapatan membuat itu ya RB-nya kecil, sehingga nanti IB-nya akan besar, sehingga nanti akan cut off jenuh ya. Nah kita lihat simulasi tadi lagi. Tadi kita taruh ini yang di tengah-tengah nih ya, ininya ya, yang titik kerjanya yang sebagai penguat nih ya. Nah, soal ini 900. Dan ini ya, IB betanya bukan 100 tapi adalah 160 ya. Nah, tengah-tengahnya ini dia. Kalau ini 100 tentu beda lagi. Nah, kalau kecil tadi kita buat 10 kilo tadi ya, 10 kilo Mama. Atau kita coba 100 kilo dulu. Tapi kita turunin 10%-nya itunya ya. Nah, ini masih ya sebagai penguat 2,5 ini. Salah. Ininya belum berubah. 10 kilo ya. Nah, ini masih. Tapi dia udah mulai ke atas itu ya. Ini sudah jenuh ya. Masih udah jenuh nih. Kita buat 100 dulu. 10 kilo tadi udah jenuh emang ya. 100 ya. Tadi kan 1 mega. Kita buat 100. 10%-nya. Nah, ini kan udah jenuh kan? Ya, kok nggak berubah sih? Masih udah jenuh kan? 100 kilo aja jenuh, apalagi 10 ya. 4,9. Kita turunkan lagi ya, tetap jenuh dia. Nah, di sini aja jenuh, dia tidak akan nambah ya. Tidak akan nambah, isinya tidak akan nambah. IB-nya kan nambah di sini. Dari tadinya 142 mikro, ya, 142 mikro, ya. Nah, ini bagi 10 pasti lebih besar IB-nya kan? Jadi mili kan? 1000, tadi kan 142. Ini 1420. Tetap aja ininya.
Jadi tidak perlu terus kecil lagi satu ini. Tidak ada gunanya, dia sudah jenuh ya. Sudah jenuh. Nah, kalau kebalikannya 10 mega, nah, ini tadi kan harusnya maksimal mendekati 15/3. Sekarang ininya yang dibesarkan. Sehingga dia akan dapat ininya yang mendekati 15. Nggak mungkin di atas 15. Ini kalau kita tambah lagi besar, Pak, ininya kan dibesarin lagi supaya IB-nya makin kecil. 100, dia tidak akan di atas 15. 14,1 juga kan. Nah, tetap aja maksimalnya ya 15. Kalau makin besar itu pasti 15. Nah, ini dianggap IB-nya boleh dikatakan nggak ada. Ini 1 mega. Jadi kita buat 1000 mega. Harus 1 giga ya. Nah, jadi jika IB-nya 0, baru ini IB-nya nggak ada. Nah, 0 kan. Sama aja ini kita buka. Nah, sama aja kita buka kan. Terlalu besar IB-nya nggak ada. Sebenarnya bukan nggak ada cuma meternya nggak kebaca gitu ya. Nah, jadi ya. 3 keadaan transistor. Jenuh jika IRB-nya yang kecil. Dia cut off jika RB-nya terlalu besar. Nah, jika RB-nya nilai tertentu, dia bisa nanti sebagai penguat. Tetapi ini tidak digunakan sebagai penguat ya. Jadi kalau dia titik jenuh, ya, kalau titik jenuh, seolah-olah transistor ini dia terhubung singkat. Kayak short ya. Kalau short dia benar-benar ininya 15 ya. Tadi kan bukan 15. Kecuali ininya nggak ada ya. Sumbernya nggak ada. Atau RB sangat besar, ini baru dia 15. Karena nanti dia IB-nya 0 ya. Karena nanti 1 mega sama aja. Itu harusnya ngalir ya. Karena harusnya hanya 15 volt. Dikasih beban yang sangat besar. Ya, bisa lewat. 0. Pada saat 0, baru ini sama. Itu ada saat kalau RB-nya kecil, sekecil mungkin ini juga tidak akan bertambah. Dia tidak akan melewati 5 miliampere. Jadi kalau dia jenuh tadi, seperti ini short. Itu tidak benar-benar short ya, karena kalau short ya benar-benar ini harusnya adalah 5 mili ya. Nah, ini kan tidak pernah 5 mili. Dia hanya mendekati 5 mili. Tapi dia bisa 15 volt. Kalau ininya terlalu besar, artinya apa? Ini tegangannya nggak ada, dianggap nggak ada. Kalau nggak ada ya udah, harus IB nggak ada, tentu arus isi nggak ada kan. Arus isi nggak ada ya 0 benar kan, tapi dia benar 15. Ini bisa dapat 15, tapi arus isi VCC dibagi RC itu tidak akan pernah dapat. Nah, RB-nya gimana pun dia nanti ada VCE-nya walaupun kecil gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah pada saat jenuh namanya, harus IC maksimal. Ini seperti jenuh. Kemudian, tadi ini. Tapi ini kan sebenarnya tetap dikurangi VCE sebenarnya kan, walaupun kecil VCE-nya ada. Nah, ini yang disebut IC saturasi. Nah, kalau dalam IC sebenarnya ini ya, dikurang VCE nih. Ini IC saturasi. IC yang maksimum yang mungkin terjadi. Nah, IC saturasi itu adalah VCC dibagi RC. Kalau rangkaian tanpa tahanan emitter ya. Kalau pakai tahanan emitter berarti VCC dibagi RC tambah RE. Baginya itu aja ya. Karena nanti 2 R yang lewat. Kalau sini kan ya, 1 R ya. Sininya ground 0. Ada R. Tapi kalau ada RE di sini, jadi dia IC saturasinya adalah VCC dibagi RC ditambah RE. Biasanya RE-nya kecil dibanding RC. Nah, ini disebut IC saturasi. Ini IC yang, kalau IC ininya dikurang VCE sebenarnya, dikurang VCE. Ini karena kolektornya 0, ya dianggap, pada saat kolektornya 0 itulah, ini dianggap IC-nya maksimal. Nah, prakteknya kan tidak pernah ini terlalu 0 ya. Ada walaupun 0, sekian. Nah, yang cut off tadi kebalikannya. Kebalikannya ya. Kebalikannya kalau yang cut off. Ya. Kalau tadi IC-nya mendekati VCC bagi RC, kalau cut off IC-nya mendekati 0. Walaupun itu terjadinya jika nanti ini RB-nya sangat besar atau VBB 0 ya. Ini dia seperti
terbuka. Padahal dia nggak pernah terbuka kan, masih ada ininya yang lewat. Jadi bisa juga dia ini sebetulnya jika RB-nya sangat besar tadi kita buat 1 giga ya udah. Kalau kita tegang 5 volt 1 giga R nggak ada, I nggak ada. Tapi tadi 100 mega masih ada kan, walaupun kecil. 100 mega itu udah besar itu ya. Nah, ini seperti ini. Rangkaian terbuka sehingga tegangan di sini sama dengan tegangan sumber kan. Sama dengan sumber 15 kan. Tapi 15 itu biasanya sedikit di bawah 15. Karena ini bukan benar terbuka. Ini hanya untuk memudahkan perhitungan. Ini seperti ini short, ya udah berarti dia ini begini. Itu harus maksimal. Terbuka berarti tegangannya sama. Tegangan yang terbuka ini dengan ini sama. Nah, ya kan? Ini disebut VCE cut off. Kalau tekan terbuka ya. Cut, terbuka. Tadi IC saturasi, VCC dibagi RC. VCE cut off adalah VC sama dengan VCC. Jadi ini nggak perlu dihitung, diketahui ya langsung ya. Nah, ini contohnya. Contoh di bawah, berapa arus jenuh, berarti IC saturasi ya. Tegangan cut off, ini nggak usah dihitung, dilihat aja VCC-nya. Nah, dan kemudian kan gambarkan garis beban dari rangkaian ini. Nah, ini kalau itu VCE cut off-nya adalah IC saturasinya adalah 30 volt dibagi dengan 3 kilo. Dapatnya adalah 10 mili ampere. Tegangan cut off-nya ya udah 30 volt. Tinggal ditarik garisnya dengan 10 dengan 30. Nah, sebentar ada nggak di sini? Nah, cuma garis bebannya nggak. Nah, ini dia. Saya tampilkan. Ini garis bebannya nggak kita buat. Tinggal di garis aja ya. Ininya tadi ke atas. Ini kan rangkaian tadi. Nah, ini isi saturasinya berapa? Kemudian tegangan itu kan kolektor emiternya atau cut off ini kan. Sedikit cut off. Nah, ya. Isi cut off ya. Ini kan ya. Harus jenuh atau isi saturasi. Yang nggak bakal hubungan ini untuk menghitung soalnya kan. Nah, ini udah ada soalnya. Saturasi, nah ini tadi kan VCC dibagi dengan RC. Seolah-olah nih turbo singkat. Nah, so tinggal ini dia kan, ininya 0. Dapatnya adalah nih 30 volt dibagi dengan 3 kilo. Kalau VCC cut off ini seolah-olah terbuka. Jadi sudah langsung VCC cut off sama dengan 30 volt. Ini dia, terbuka. Nah, ini dibuatkan grafiknya ya. Ini ke atasnya 10 mili, ke kanannya 30. Nah, itu titik kerja dihubungkan titik 2. Seperti gambar yang kita buat garis bawah di atas. Nah, cuman kesininya bukan 5, tapi ini adalah 10. Kesininya 30. Nah, ini ya, ini dia 10 karena dia 30 dibagi 3 ya. Nah, ini kebuka ya 30. Ininya 30, ininya. Nah, karena 2 itu dia tidak ada titik sini. Titiknya ujung ini dan ujung ini. Tidak ada di tengah. Nah, itu dia. Titik cut off dan saturasi. Saturasi itu disebut jenuh ya. Kemudian jika kita ubah tegangan VCC-nya ya, tadi dari 30 menjadi 9. Nah, tentu tegangan cut off dan isi saturasinya berbeda kan. Tegangan isi saturasinya akan menjadi 9 dibagi 3 kilo, dapatnya adalah 3 miliampere, sedangkan tegangan cut off-nya adalah 9 volt kan. Nah, kalau digaris bebankan lagi, dibuat lagi garis beban 3 kilo dan ininya adalah 9 volt. Nah, dibuat lagi garis beban ya. Ke atasnya 3, kalau tadi dia 10, ke kanannya tadi 30 menjadi 9. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita ubah, tadi kan yang diubah ininya. Jika ini yang kita ubah, VC-nya tetap.
Ini yang barusan dia. Nah, jadi sejajar dia. Jika R-nya tetap, ini sejajar. Tetapi besarnya berubah, harus turun, ini turun. Jika hanya arus, hanya R yang kita ubah, umpamanya tadi dari 3 kilo menjadi 1 kilo, berarti ininya tetap. Ini 30 menjadi ini, 30 menjadi kalau yang 30 ya, ini yang berubah tadi, ini tetap 30, ini dari 3 menjadi 1 umpamanya. Jadi ini 30 mili ampere ya. Ini naik. Ini 30 volt, 30 dibagi 1, kan 30 mili kan, naik atas ya. Nah, sudutnya akan berubah. Kalau ini sudutnya sama, cuman besarnya berubah. Nah, ya. Antara perubahan rangkaian VCC-nya berubah. RC-nya tetap. Jika RC tetap, sudutnya akan sama. Nah, RC itu yang membuat sudutnya ya. Jika RC-nya berubah, kalau tadi dari 3 atau keturunkan lah ya, dari 3 ini menjadi katakan yang 30 ya, kembalian 30 ya. Mana? Nah, nih. Ini kita ubah menjadi 10 kilo. Berarti dia kan VCE-nya kan tetap kan? VCE-nya tetap dengan VCE cut off sama dengan VCC 30 volt. Isinya berubah, 30 dibagi 10 dapatnya 3 mili. Nah, itu dia. Sudutnya berubah, 30 ini jadi 3 mili. Sudutnya akan lebih tajam. Jadi R-nya makin kecil, R-nya dengan VCC yang sama ya, maka sudutnya atau kemiringannya makin landai. Makin besar R-nya, makin kecil R-nya, maka kalau makin besar dia kan 30 dibagi 10 jadi kan dapatnya 3. Kalau 30 dibagi 3 naik ya kan, ininya akan naik. Sudutnya akan naik. Besar RC-nya, sudutnya kemiringannya semakin kecil. Semakin kecil RC-nya, kemiringannya semakin besar. Jika VCC-nya sama, ya, sama. Tuh, keduanya ya. Sama, nggak usah lah ya, sama. 15, 3, sama ya. Ini yang ini yang berbeda tadi. RC-nya berbeda. Sudutnya berbeda. Nah, ini RC yang lebih besar, ini RC yang lebih kecil. Tadi di sininya, nggak usah terlalu kita ini kan ya. Ini 15 dengan 3. Dapatnya VCE-nya 15, IC-nya adalah 5 mili kan. Nah, ininya kita ubah. Ya. 15 ini jadi 5. 15 dengan 3. RC-nya ya, dirubah. Kalau RC sama, sudutnya sama, cuma besar IC dan VCE-nya berbeda. Kalau ini kan VCE-nya tetap. Kemiringannya ditentukan oleh besar RC. Jika VCC-nya sama ya. Ini disebut slope. Ya, kemiringannya ya. Nah, slope. Nah, ini nanti akan kemiringannya nanti untuk filter ya, nanti dibahas. Jadi slope itu kemiringan itu adalah RC. Nah, itu yang mengakibatkan ininya tadi ya. Garis berbentuk miring, itunya nggak lurus nanti ke atas. Daerah omit, daerah saturasi ya. Omit tapi fat nanti. Nah, ini titik operasi. Udah dapat 2 sebenarnya titik operasinya kan? Titik jenuh dan titik cut off. Nah, titik jenuh dan titik cut off. Untuk mendapatkan titik jenuh, arus IC harus besar yang mendekati VCC dibagi RC. Untuk mendapatkan titik cut off, berarti IC-nya kecil sehingga VCC-nya mendekati VCC. Nah, itu aja dia. Jadi berapa? Harusnya diberikan atau hambatannya. Jadi hambatannya yang berubah kan. Kalau berubah tegangan akan susah. Ini yang contohnya tadi ya, sama. Coba balik dulu ke sini ya. Menjawab soalnya. Titik operasi ya. Contoh tadi. 15. VCC-nya 15. RC-nya 3 kilo.
Untuk mencari garis beban, itu nggak perlu lihat ini ya, yang masih ada garis bebannya berarti 15/3, 5 mili ke atas. Sedangkan yang vertikal, yang horizontalnya, semua horizontalnya adalah 15 volt. Tapi untuk titik kerja, baru ini IB. Karena IB akan mendapatkan IC, jika IC-nya ada, berarti akan mendapatkan VCE. Jika IC-nya nggak ada, berarti sini kan, pada saat IC nggak ada, ini jenuh. Ada IC. Pada saat ini terbuka, IC juga nggak ada. Karena terbuka kan, ini nggak ada, VCE 0 ya. IC-nya ada, VCE-nya 0. Jadi VCE-nya sama dengan, nah, itu dari ini harus basis. Jadi di sini tegangan akan cut off gitu ya pada saat arus DC kecil gitu ya. Jadi statusnya ini maksimal. Jadi jauh di bawah 5 mili. Ini dia maksimal. Jadi dia kalau maksimal ini seperti short. Berarti dia jenuh ini, jenuh. Sekatannya nih. Nah, dapat kan? Nah, itu arusnya 15 ini. 15 volt dikurang IB-nya ya. IB sama dengan 15 volt, PBB dikurangi 0,7 dibagi dengan 500 kilo. Kalau ini berarti dia, kalau kita kali 1 mega ini kan, berarti 15 mikro, berarti dikali 2, ininya 30 ya. 30 mikro lah. IB, kalau dia itu ya, kalau ininya 0 tadi kan 30, berarti dikurang dulu kan. Jadi 14,3 dikali 2, 28,6 mikro. Jika betanya 100, nah ini paling minimal nih ya beta untuk transistor penguat arus kecil ya, penguat daya kecil ya. Nah, ini itu paling minimal. Pesimis kita ini, nah, biasanya di antara ini, di atas 100 tapi di bawah 300. Makanya kalau 3904 tadi dia kalau di simulasi itu sekitar 160 ya. Berarti 50% daripada maksimal. Kalau ini kan minimalnya nih. Nah, dapat 2 mili. Nah, karena di arusnya ada dan di bawah 5. Nah, ini kan di bawah 5 ya. Nah, jauh di bawah 5 ya. Kalau udah 4,9, 4,9, tuh enggak. Jauh di bawah 5, maka VCE-nya pasti ada, bukan 0. Jadi VCE-nya, VCC dikurangi ICRC dikurangi 15. 15 dikurangi 2,86 dikali 3 kilo, dapatnya 6,4. Ini titik kerjanya. Jadi dia bukan di ujung-ujung, bukan di 5 arusnya 5 miliampere atau di tegangannya 15 volt, tapi tidak. Nah, jika rangkaiannya sama ini sama, betanya di 100, betanya turun. Nah, kalau ini susah kalau dalam prakteknya ya. Biasanya ininya kita ubah, IB-nya yang kita ubah, R-nya kita naikkan gitu ya. Kalau dalam prakteknya ya. Kalau sini untuk ubah beta itu susah jarinya. Dalam perhitungannya bisa. Karena prakteknya biasanya RB yang diubah. Tadi kan tadi IB-nya ada 20 IC-nya adalah 2,86 ya, karena ini separuh dari sebelumnya ya, dari 100 menjadi 50, berarti dia separuh ini 143 kan, 1,43 IC-nya. Akibatnya apa? VCE yang tadi 6,4 akan naik karena pengurangnya akan berkurang dari 15. Nah, kalau tadi 15 kurangnya lebih dari hampir 10 gitu ya, 9 lebih. 9 ya, 9 kurang. Nah, menjadi 10,7 dia kan. Jadi kalau turun, jika IB-nya, betanya tadi 50 dari 100 turun, ininya jadi naik, isinya turun, ininya naik. Jika naik umpamanya, berarti kan kalau dalam prakteknya RB-nya diturunkan. Kalau ini dalam prakteknya, jadi bukan transistor yang diganti ya, mencari 50. Ini berarti RB-nya dinaikkan. Sehingga RB naik, IB turun, isi akan turun. Dan ini naikkan, betanya tadi dari 100, turun menjadi 50, dinaikkan menjadi 150. Kalau dalam prakteknya bukan transistor kita ubah. Repot mencarinya yang 50 tadi ya. 50, apalagi yang 100, 150 ya. Nah, RB-nya kita ubah. Tadi RB-nya dibesarin dari awalnya, ini dinaikkan. Kalau awalnya RB-nya kan adalah 500. Kemudian dibesarkan lagi supaya dapat ini tadi. Isinya ini. Nah, nanti kita simulasinya kita RB itu ubah ya, bukan transistor.
Nah, ini kalau betanya berubah lagi, nah, dia akan naik. Karena pengalinya besar. IC-nya mendekati VCE kan, mendekati IC saturasi kan. Sehingga di sini tegangannya akan makin kecil. Tadi 10, dari 6 menjadi 10, ini menjadi 20. Nah, ini kita, ya ini titik kerjanya tadi. Ini yang pertama, IC-nya 286, VCE-nya 6,4. Kita ganti betanya lebih kecil, otomatis IC turun, nih, coba 3. VCE kan naik, tadi 6 menjadi 10,7, tadinya 286 menjadi 1,4. Kemudian kita ubah lagi yang ini, betanya dinaikkan, sehingga IC akan naik kan, IC naik dari tadinya 1,3 menjadi 429, lebih besar daripada ini 286, 429. Tentu tadi dia 10 akan menjadi turun IC-nya karena pengurangnya lebih besar. Nah, ini kita lihat dengan mengubah beta, tetapi dalam ininya yang ini ya, kita kembalikan dulu dia ke tadi 500 ya, 500 kilo. Ini karena betanya besar ya, 46. Yang pertamanya berapa nih? Sebentar saya lihat dulu. Kira-kira ininya ya. Yang pertama 286 ya, 286 atau kali 3 lah ya. Supaya mendekati. Ini enggak, bukan transistor kita ubah. Susah itu untuk cari. 28 nah ini ya. Ininya 800. 8. Tadi turun ya. Berarti turun ya, ininya naik tadi kan. Turunnya menjadi IC-nya, nah VCE-nya berapa ya? Ini VCE-nya kan 6. 2,6 ini 6 kan ya? 2,8 ini 6. Sekarang kita turunkan IC-nya menjadi sekitar 1,43. Jadi kalau turunkan ini harus naik ya. Jadi 1,43 2 kali lipat lah kira-kira ya. 1.500 kilo atau 1,5 mega ya. Bukan gitu. 1,4 tadi kan, ini 1,4 kan. Ini 10 kan. Nah, sama. Jadi transistor tetap ini yang kita ubah. Jadi dia naik VCE-nya, turun arus VCE-nya. Berarti titik kerjanya menurun ke bawah dari di tengah, mendekati di tengah tadi. Nah, dan betanya kita besarin, maksudnya arus IB-nya naik, IB-nya naik kan. Supaya IB-nya naik, ini kita turunkan. Jadi dia 800. Nah, sekarang kita buat dia katakanlah 400. Nah, dapatnya 4,9. Nah, ini udah jenuh. Ini ohm, ini ohm ya, kilonya ada. Nah, kita coba dulu ya. Tampilkan dulu. Ini saya mulai dari 800 dulu tadi ya. Ini 400 nanti. 800 itu 800. Nah, ya, saya mulai dari 800 dulu. Ya. 100 kilo ini mendekati tadi sebentar ya. Seperti contoh ya. Bukan betanya juga 2,8 tadi ya. Dasarnya ya benar. Ya 2,86. Ya. 2,86 ya. 2,86. Dua 86 ya. Jadi ya, ini ya. Bukan 500 ini ya, 800 karena betanya beda kita.
Tadi betanya di 100, ini 160 nih. 86. Katanya 6, tadi yang kedua di betanya turun kan? Artinya apa? Arus IB turun, arus IC turun. Supaya IB turun, ini dinaikkan. Jadi sekitar 1.500 ya tadi ya. 1,5 mega ya. Ya ini 1,4, ininya jadi 10 kan? Nah, 2. Jadi bukan ininya yang kita turun ubah, tapi ininya. Betanya tetap. Yang berubah adalah arus IB. Nah, kemudian betanya tadi 150, berarti kan naik kan? Nah, berarti dia arusnya besar. Lebih besar daripada 4 tadi. Ini 1,4. Ini belum nih. Ini berapa tadi? Harusnya 429 ya. Ini masih terlalu besar harusnya. Terlalu besar, udah jenuh ya. Ini udah jenuh ya. Udah jenuh. Ini 3. Sebentar, tarik dulu berapa dia. Harusnya 429. Nah, ini kekecilan. Bentar. Dia tidak jenuh ya, tapi dia mulai mendekati. Nah, ini 4,4 ada dekat ya. Tadi dia 429 ya. Ini masih besar 446. Tapi ini nggak jenuh nih. Tapi kita tambah dikit. Kalau tambah besar harusnya turun ya. 550 kilo lah ya. Dua ya nih. Ini 2 ya. Nih. Itu. Ini dalam prakteknya seperti itu. Bukan kita mengubah-ubah beta itu susah. Kalau kita mengubah beta itu ya. Mengubah beta itu berarti ganti transistor. Nah, ini lagi tadi beta transistor itu berbeda-beda. Kalau sinyal kecil ya yang paling kecilnya itu ya sekitar 100 ya. Nah, ini jadi kita ubah bukan betanya diubah, tetapi kita mengubah besarnya RB. Nah, kalau RB kita cari IB dulu kan. Nah, kalau sini kan dia IB-nya hanya 1 aja tadi tetap. Betanya diubah. Jadi 2,86 dikali 100 dikali 50 dikali 150. Tapi dalam prakteknya ini yang berubah. Betanya tetap. Ya. Bedakan nanti. Tadi beta sekian bingung kamu. Ya. Ini titik kerjanya. Sama dia kan berubah di sini. Rangkaian kita berubah hanya R. Nah, kalau R kita bisa dengan menggunakan R variabel gitu ya. Cari aja dia maksimalnya tadi tingginya berapa. Katakan yang ini sampai jenuh dia tadi sampai 100 mega umpamanya kan. Nah, 100 mega. Ininya nanti dibuat saat itu di sininya ya, R variabel. Yang RB-nya ya, coba R variabel. Variabel resistor. Yang ini ya, yang ini aja. Potensio aja, nggak sama. Kalau variabel resistornya ada ya, di kecil itu biru, pakai itu dia mutarnya, pakai obang ujungnya kecil ya. Nah, kalau ini, nah ini kita ambil tadi dia maksimalnya tadi katakan 100 mega. Cuman ini ininya kecil nanti ya. Nah, ini jangan 1 kilo. 100 mega. Nah, inkremennya kita buat 1% gitu ya. Jadi 100 mega berarti 1 mega. Nanti 1 mega masih kurang kali ya. Ini coba lihat. Coba 1 mega 1%-nya 100 mega 1 mega. Nggak ada ininya nanti ya. 1 mega. Sebentar lihat dulu tes. Soalnya ininya kecil ya. Inkremennya. Jenuh bisa nih. Ini masih kerja ya. Coba saya lihat dulu ininya. Atasnya ya.
Karena kita membuat dia satu jenuh, ininya inkremennya bisa nggak 0, oh nggak bisa inkremennya 1. Nggak bisa, itu susah. 1%. Coba, saya geser ya. Ujung. Oh bisa nih. Oh enggak, 1,8% makanya. 1,8% berarti dia 1,8 mega. Ada terbatas kali ini ya, trim portnya. Saya buat kalau di 10 mega jenuh lah ya. Kita dulu ya. Nah, udah bisa nih 10 mega kita buat. Udah jenuh nih. Nah, ini 10 mega. Ininya 1% ya. Berarti dia sampai 10 kilo ya. Ini susah, ini kecil nih. 2%, 1% susah. 2% katakan enggak. 1%-nya 10% 1 mega, 1%-nya 100 kilo ya, 200 kilo. Bisa itu ya. Nah, ini seperti ini. Tapi yang digunakan atas sama ini ya, ininya ke sini. Jangan ujung ini tetap 10 mega. Kalau ini dengan yang panah dengan yang bawah, nanti dia ke sininya yang nolnya, kanan nolnya, kirinya maksimal. Kalau di atas dengan di tengah, berarti kirinya ini 2%, kalau ke kanannya 100%. Kalau tengah dengan yang ujung, yang kiri 100%, ke tengahnya kanannya 0%. Nah, gitu dia. Bisa pakai kita gunakan ini. Tidak mengubah-ubah ini ya, bisa. Ini karena ini 1% ya, itu susah. 10%, 1% kan 0,1 mega itu berarti kan 100 kilo itu kan. Kalau 2% 200 kilo. Untuk titik apanya arus jenuhnya ya. Bukan arus jenuh, tegang cut off-nya. Arus jenuh kan ini besar, nggak masalah. Nanti bisa kita gunakan ininya R ya nanti ya. Jadi kita gunakan variabel aja. Biar nggak merubah. Cuman kalau variabel terbatas ya, terbatas. Kalau ubah kan setiap saat bisa besarannya berapa saja. Mengenal titik jenuh tadi kan udah bisa, berarti IB-nya besar, pasti jenuh dia. Dimana arus IC-nya adalah mendekati VCC dibagi RC. Nah, itu mendapatkan jenuh ya. Berarti dia di sini nih rakyat saklar. Kemudian untuk VCE-nya apa? Udah, VCE-nya mendekati VCE cut-off-nya mendekati VCC gitu kan. Untuk mendapatkan itu gimana? Jadi kan IB-nya dibuat sekecil mungkin. Berarti apa? RB-nya besar, ya. RB-nya besar. Kalau untuk jenuh, berarti RB-nya kecil, sehingga IC besar. Titik cut-off, RB-nya yang kecil, yang besar, IB-nya kecil, IC juga kecil. Nah, sebagai rangkaian penguat, itu tidak boleh dia IC-nya mendekati saturasi, VCE-nya mendekati VCC. Dia harus tegangannya VCE-nya di dalam volt ya, kemudian IC-nya itu di dalam mili ampere. Itu dia sebagai penguat. Kalau dalam mikro dia IC-nya udah pasti dia cut off. Kalau di bawah 1 volt VCE-nya udah pasti dia cut off ya, jenuh 0, ya. Pasti arusnya mendekati VCC dibagi RC. Nah, ini dia. Nah, untuk mencari dia jenuh atau cut off itu ada beberapa dalam perhitungan ya. Pertama dia isi tertinggi itu kan ini. Ya. VCE adalah positif ya, paling kecil VCE kan 0.
Jadi jika VCE-nya negatif dalam perhitungan berarti dia akan jenuh. Itu kalau dilihat VCE-nya. Kalau lihat IC-nya mendekati aja sudah jenuh, apalagi di atas IC saturasi. Ini pemain 20 dengan 10, IC maksimalnya kan 2 mA. Jika dalam perhitungan dapat 2,5, udah jenuh. Nggak usah lagi diinginkan yang lain, dapat jenuh. Nah, itu dia. Kalau tidak, berarti lawannya. Nah, itu dia. Ya, berarti dia jenuh itu adalah pertama kalau VCE-nya 0 ke bawah. VCE-nya, hasilnya dalam perhitungan. Tapi dalam prakteknya tidak mungkin, paling sedikit 0. Ya. Tapi dalam perhitungan bisa dia di bawah 0. Isinya bisa diisi di atas saturasi. Nah, orang isi saturasi udah jenuh, apalagi di atas kan. Nah, harusnya di bawah. Dalam perhitungan itu udah jenuh. Jika isinya besar sama isi saturasi, berarti dia jenuh. Atau VCE-nya lebih kecil sama dengan 0, berarti dia jenuh. Nah, kalau cut off udah pasti dia VCE-nya mendekati VCC. Tidak mungkin dia ininya lebih besar. Ininya. Itu dia ya, cara menentukannya. Nih, pertama asumsikan transistor bekerja di daerah aktif. Berarti dia ada VCE, ada IC. VCE-nya dalam volt, IC-nya dalam miliampere. Nah, itu kita asumsikan dulu. Kalau tidak, berarti dia jenuh atau cut off. Kalau IC-nya, salah satu, dia IC-nya dulu. IC-nya apakah lebih kecil daripada IC saturasi? Kalau IC-nya lebih besar, berarti dia jenuh. Kalau IC mendekati 0, berarti dia cut off. Itu dari IC. Lihat VCE-nya. Jika VCE-nya lebih kecil atau sama dari 0, berarti dia jenuh. Jika VCE-nya mendekati VCC, berarti dia cut off. Saja. Tapi jika VCE-nya ada di dalam volt, IC-nya ada di dalam miliampere, berarti dia aktif. Nah, dengan ini ada 3 aja kan. Nah, satu lagi daerah breakdown itu nggak boleh dipakai ya. Transistor rusak sama dengan dioda. Ini dia. Kemudian itu arus dan tegangan tadi, ini untuk menentukan. Nah, kita ambil contohnya nanti. Ya, kita ambil contohnya. Nah, di atas tadi 20 dengan 10 kilo ya. Nah, yang ini dulu. Datanya 50, ini 10 kilo, RB, RC 10 kilo, RB 100 kilo, PBB 10 volt, VCC 20 volt. Jadi beda semua ya. Kalau tadi kan yang di atasnya VCC sama dengan PBB. Nah. Ini saya ubah aja yang ininya ya. Yang kedua aja. Ini sama tadi ya, yang berbeda. Semua 2. Saya akan ubah ya. Kita simulasikan dulu baru kita hitung ya. Nah, ini tadi dia apa sebentar? 10, 100, 20, 10. Tapi betanya itu beda ya. Seratus kilo. $20 volt. Ini berapa? 10 kilo ya. Ini betanya ini hampir 3 kali lipat ini ya. Makanya ini nanti kita ubah ininya. Betanya 3 kali lipat. Tapi IB-nya kita turunkan 3. Ini jangan 100. 3 kali lipat. 3. 35 ya. Nah, ya. Yang kita jalankan dulu. Intinya dalam mikro ini mendekati ini ya, mendekati 1,99 ya, mendekati jenuh nih.
Ini dalam mili kan? Nah, VCE-nya dalam mili, IC-nya mendekati VCC dibagi RC, ya IB-nya ada dalam mikro. Nah, ini yang kita hitung gimana? Ini tadi karena ini betanya ini 160 ya. Nah, yang ini kan betanya dicontoh 50, berarti buat IB-nya sepertiga. Jangan naik ya, kalau naik nanti IB-nya akan turun. Nah, ini kalau simulasinya, perhitungannya, dia 100 ya, karena betanya 50. Nah, ini sangat kecil, kalau ini jelek banget ini ya betanya. Nah, itu tadi aktif. Kalau aktif berarti isinya dia dalam miliampere, VCE-nya dalam volt ya, itu aktif. Nah, itu benar nggak? Pertama dia harus jenuh. Jadi sisa saturasi adalah VCC dibagi RC. Kalau dia aktif berarti IC-nya di bawah ini. Nah, itu dulu dia. Kalau tidak, dia bukan aktif, berarti dalamnya. Jadi, PBB-nya tadi adalah, PBB, kalau kita kan dapatnya tadi, ininya kan, IB-nya, karena dia ini ya, 35 kilo ya, ini betanya besar, 250 atau seperempat mili, mikro ya, seperempat mili. Seperempat mili ya, yang ini kita betanya karena 50 ya. Nah, yang penting isinya tadi dapatnya, nah ini dia. Kalau dari simulasi tidak akan mungkin isinya lebih dari 2. Tapi dalam hitungan ini, dapat IB-nya 10 dikurang 0,7 dibagi 100. Ini kan 9,3 kalau dikali apa? Itu 2, 3 ya. Nah, 93 mikro ya. Ini kan 9,3. Nah, kalau ini dikali 100 jadi 1000 kali 10 ini 93 mikro atau 123 0,093 mili atau 93 mikro ya. Ini saya tulis saja dalam mikronya dulu. Ya, 93. Nah, mikronya mana? Nah, ini kok muncul-muncul. Sebentar ya. Saya ini aja dulu, biar nggak muncul-muncul ininya. 93 mikro ampere atau 0,0 sama ya. Mikro. Nah, saya tampilkan ya. 93 mikro, betanya 50 kan, kali-kali. Saya bilang atau 0,093 mili. 0,03 mili, kalau kita kali 100 ini bagi 2, dapatnya 465 ya. Kalau kita kali 100 ini nih, 19,3 mili ampere bagi 2. 4,5 tambah 1,5, 4,65. Sedangkan arus saturasinya hanya berapa? 2 kan? Nah, kan nggak mungkin ini. 2 jadi jenuh, apalagi 4. Dia pasti ini rangkaian jenuh. Ini kalau kita hitung dengan menggunakan arus jenuh. Nah, maksimalnya segini nih arus. Tetapi dapatnya lebih ya, jenuh. Dan simulasi nggak mungkin dapat lebih di atas ini. Kalau simulasi dalam perhitungan bisa ya. Nah, betanya hanya pengalir dengan beta. Nah, kalau dalam simulasi ini tadi dia. Nah, jenuh juga ya. Nah, mendekati kan. Kalau di simulasi ini tidak mungkin arus IC-nya lebih besar daripada VCC dibagi RC. Dalam simulasi ya, dalam perhitungan itu bisa. Ya. Kita kecilin aja lagi nih kan. Supaya IC-nya ini kan besar.
Ada 30 kilo, buat aja 1 kilo. 1 kilo. Kecil banget. Kalau di itu tadi dia akan berubah isinya karena hasil ini dikali dengan beta kan. 9,5 kan. Nah, kalau dikali dengan beta 100 menjadi 916 mili bagi 2 kali 50 berarti 450 mili lebih. Ini kan tetap aja dia di bawah 2 kan. Karena dia tidak mungkin lebih daripada 2 kalau simulasi ini kan sama dengan praktek ya. Nah, ini saya kembalikan dulu ininya. Kembali yang tadi ya. $35 tadi ya. Oh, salah. 10 dengan 20. 35 tadi ya. Nah, itu dia. Kalau di simulasi nggak mungkin, hanya sama dengan praktek karena arus tertinggi itu 2 volt, 2 mili. Gimana dia lebih, gitu kan? Maka dalam perhitungan, kalau dia lebih besar, jangan kalau lebih sama saja, itu sudah apa namanya? Sama saja dia sudah jenuh, apalagi dia lebih dari besar daripada arus saturasi. Nah, ini rangkaian tadi jenuh. Nggak perlu lagi dihitung yang lainnya, cukup dengan ini ya. Sebenarnya, arus kenapa lebih besar? Cuman cara menghitungnya ada metode ini, metode arus jenuh ya. Cara lain bisa nggak? Tanpa kita tahu arus ininya. Nah, bisa. Nah, jadi ada ininya, berarti rangkaian ini adalah jenuh. Atau apa? Seperti saklar tertutup. Nah, jadi ya. Itu kalau metode arus jenuh nih. Ya, kenapa? Isi tidak dapat lebih besar daripada titik jenuh. Nah, isi satu jenuhnya itu 2 miliampere, dia isinya malah 4,65. Nah, mungkin kalau di grafik dia seperti ini. Nah, ya. Isi di sini. Dia di atas ini lagi. Ya kan nggak mungkin. Ini udah maksimal. Arus yang paling tinggi ini yang mungkin terjadi. Dan dalam prakteknya pasti di bawah ini, kecuali ini B-nya sangat besar ya, baru dia sama dengan ini. Nah, ini udah maksimal, nggak mungkin di atas ini. Yang betul dapat lebih, udah jenuh. Itu aja deh ya. Metode arus jenuh. Kenapa? Tidak mungkin arus isi lebih besar dari arus saturasinya. Tidak mungkin kita dapatkan yang lebih besar dari maksimal. Arus isi lebih besar dari arus maksimalnya, kan nggak mungkin. Nah, dapatnya dalam hitung lebih, berarti dia jenuh. Cara kedua, ini boleh salah satunya ya, kecuali disuruh. Nah, cara kedua, kita tegang kolektor. Tegang kolektor apa? Kolektor tuh VCE-nya paling kecilnya 0, paling besarnya sama dengan VCC. Kalau dia lebih kecil dari 0, dia jenuh. 0 saja dia jenuh, apalagi lebih kecil ya. 0, kita hitung. Isinya dapat tadi ini. Kali miliampere sebut ininya sama dengan tadi. 93 mikro ya. Nah, atau sama dengan 0,093 miliampere. Apa kan? Ini beta sama. Dapat ininya tadi kan. Nah, ini sebenarnya di sini sudah ketahuan, nggak perlu dicari yang di sini kan. Nah, untuk membuktikan di sini harus ada isi kan. Ini udah ketahuan. Yang ininya 2, dapatnya 4,6. Ya udah, jenuh. Tapi kalau dengan VCE benar nggak? Nah, hitung VCE-nya VCC-nya 20 volt dikurangi 4,65 dikali 10. Harusnya VCE itu kan dari 0 sampai 15 kan. Kecilnya 0, besarnya ini dapatnya minus 26. Kenapa? Ini 4,65 dikali 10 dapatnya 46,5. 46,5, 20 dikurang 46,5, dapatnya minus 26. Nah, ya. Minus. Nggak mungkin VCE minus. VCE itu paling kecilnya 0. Paling besarnya sama dengan VCC gitu. Nah, ini membuktikan bahwa rangkaian itu terjadi jenuh. VCE tidak dapat negatif, karena dia paling kecilnya 0. Itu untuk menunjukkan harus jenuh. Ada 2. Nanti ada lagi secara ininya ya, saturasinya secara cepat ada. Tapi itu ada ketentuannya ya. Kalau rangkaian bebas tidak bisa. Nah, itu dia.
Berarti dia pertama, jika IC-nya sama atau lebih besar daripada isi saturasi jenuh. Kalau dengan VCE, nah sebenarnya kalau VCE udah ketahuan tuh, harusnya udah lebih kan, udah nggak perlu lagi sebenarnya cari. Tapi kalau punya VCE-nya benar, VCE-nya pasti lebih kecil daripada 0 atau lebih kecil daripada 0. Jika VCE-nya lebih besar dari 0, tetapi lebih kecil dari VCC, jadi aktif. Berarti IC-nya tadi harus di bawah isi saturasi. Kalau dapat sama kita lebih, berarti ada salah hitungan kita. Nah, kalau di simulasi dia tidak mungkin salah. Dia pasti isinya pasti di bawah, paling maksimal sama. VCE-nya bisa dia mendekati itu atau paling kecilnya 0. Ya. Nah, kita lihat ini tadinya simulasinya. Dia jenuh dia kan, kalau dia jenuh, VCE-nya yang ini tadi ya. Nah, ini kan, ini 500. Ini kan mendekati 2. Ininya di bawah 1 volt kan, VCE-nya. Nah, VCE di bawah 1 volt itu udah pasti dia jenuh. Nah, IC-nya mendekati VCC dibagi RC 20 bagi 10. Paling tingginya nih bisa nggak ini sama? Bisa jika RB-nya sangat besar. Nah, kita coba tadi kan, RB-nya 100 mega atau 1 giga ya. Nah, kita coba 1000 mega atau 1 giga nih ya. Nah, dia bisa 2. Karena apa ya? IB-nya 0. Oh, ini misal ini ya, ini yang 20 volt ya. Nah, ini dia nggak bisa mendekati ini, RB-nya kecil ya, kok besar. 1 ohm aja. IB-nya kan besar. Ini tidak akan pernah sampai karena selagi ada ini ya, nah, ya tidak akan pernah 2. Tapi ini bisa VCE sama dengan VCC bisa. Pada saat ininya sangat besar. Ini sangat kecil tetap aja. Ya, tidak akan pernah IC-nya lebih besar daripada IC saturasi. Misalnya simulasi. Jadi kalau dapat dalam perhitungan lebih besar, berarti dia jenuh. Jika VCE-nya negatif, dia jenuh. Karena VCE paling kecilnya adalah 0. Itu dia dalam hitungan. Jadi ada 2 cara. Nanti ada cara lain, cara cepat ya. Cara cepat namanya. Ada cara cepat ya. Jadi nggak perlu gitu, kita udah, oh ini langsung dapat ini. Ini pasti jenuh ya. Jadi pada arus jenuh itu, tadi kan betanya 50 kan? Nah, kita hitung beta pada arus jenuh itu adalah beta DC saturasinya. IC saturasi ini kan bagi IB. Kalau tadi kan IC bagi IB ya, beta yang 50 ini. Jadi IC saturasi dibagi IB dapatnya adalah 12,5. Kalau hard saturasinya 10 ya. Nah, ini di bawah lebih kecil. Jadi penguatannya pada saat dia jenuh itu penguatannya lebih kecil. Karena dia memang nggak diperlukan penguat di situ. Dia hanya butuh tertutup atau terbuka. Tidak perlu penguat. Kalau penguat kan dia dibutuhkan arus dan tegangannya ada. Supaya apa? Nanti kalau sinyal itu masuk, sinyalnya ada. Kalau sinyal ada, arus doang ya. Dan tegangannya. Nah dia seperti saklar doang. Tertutup atau terbuka. Nah, ini kan 150 dia dapat. Jadi jika, nah ini yang ketiga nih, untuk menghitung dia berada pada daerah jenuh atau terbuka itu transistornya adalah beta DC jenuhnya atau beta saturasinya berapa. Nah, kalau beta itu kan IC dibagi IB. Nah, sedangkan IC-nya kita gunakan IC saturasi. IC maksimal dibagi dengan IB. IC maksimal 2 mA, IC-nya dapat 0,03 mA tadi kan. Ini dapatnya 21. 200 bagi 10 lah ya. Kalau kita kali 100 ini 129,3 ya. Apanya kita ini 200 bagi 10 ya. 20-an ya. Padahal dia kalau dia di bawah beta saturasinya di bawah beta, makanya dia juga jenuh. Cuman kalau ini agak susah, beta itu kan rank ya. Agak susah. Kalau diketahui beta seperti ini 50 berapa? Baru. Tapi kalau beta 20, ini dia bukan saturasi ya, tapi itu IC-nya nggak berbeda. Ini ya. Cara ketiganya nih.
Jadi ada pertama harus jenuh. Harus jenuh, tinggal lihat apakah IC lebih besar daripada IC saturasi atau besar atau sama ya. Sama atau besar, udah pasti jenuh. Kalau tidak, nah, lihat IC-nya. IC-nya IC saturasi 2, IC-nya dapat 1,5, itu bukan jenuh. Nah, yang kedua, jika VCE-nya lebih kecil atau sama dari 0. Namanya di 0, udah berarti dia jenuh. Oh, minus apalagi jenuh. Tidak mungkin dia minus. Ini tidak mungkin dia lebih. Ya, IC tidak lebih dari IC saturasi. Karena IC saturasi ada IC yang terbesar. Nah, dia lebih lagi. Ya, yang udah terbesar aja jenuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah jika beta saturasinya di bawah beta. Betanya 50, beta saturasinya 20-an. Nah, udah jenuh. Apalagi nanti pengali 10-10 ya, itu udah pasti hard saturasi ya kalau 10. Kalau hard saturasi 10. IC saturasi dibagi IB dapatnya 10. Udah. Itu dia jenuh juga. Ya, nah, ini hard saturasi. Ya. Ininya penguatannya 10 ya. Penguatannya ini tadi. Nah, nih 10. Orang 20 aja dia udah jenuh, apalagi 10 gitu ya. 2 mili aja tadi udah jenuh, apalagi 4 kan itu tadi dia. Nah, kali. Jadi ada yang keempat adalah hard saturasi. Adalah penguatannya 10. Dapat IC-nya dapat dibagi dengan IB udah. IC saturasi dibagi dengan IB. Nah, ini contohnya. Tadi ini 10 volt, ini 20 sama dengan ini 10 tadi ya. Ini beda. Tadi dia di atasnya berapa 100 kilo, ini turun lagi. Dia makin jenuh ya. Karena IB-nya makin besar. Nah, IB-nya menjadi tadi 0,93 mili, ini jadi 186 mili. Ya kan? Dulu kan 0,93. Ya kan? Nah, IB-nya. Ini lebih besar ya, karena pembagiannya tadi 100, ini 50. Nah, ini sekarang 183 sama 6. Dikali dengan beta, yang tadi 5 masih dianggap betanya 50. Ya. Isi satu rasinya kan 2. Nah, ya. Jadi kan dapat hanya IB dengan satu rasinya, isi nggak usah dicari. Karena kita menggunakan hard saturasi. Nah, dapat IB nggak perlu dikali beta. Kalau kita kali beta dia dapatnya ini udah besar ya. 18 dibagi 2, 9,3. Jadi kalau IC-nya ya. Padahal dapatnya 2. Ini. Dapat 9,3 ada ya saturasi. Nah, dapat 10,10 kan. Ini yang 3. Tanpa kita IC ya, udah dapat. Sebenarnya kan kalau dengan beta juga langsung kelihatan kan. Betanya 50, kalau kita kali 100 dapatnya 18,6. Kalau 50 berarti bagi 2 kan, 100 tadi 9,3. Ini 2 sebetulnya udah pasti jenuh. Nah, ini buktinya dengan beta saturasi ini. Beta saturasi ini pakai saturasi ya. Nah, saturasi kalau beta DC saja dia isi dibagi IB ya. Nah, isi saturasi dibagi IB. 2 mili dibagi 0,186, nah kita kali 100 lagi nih. 18 kali 20, 200 bagi 20 dapatnya 10. Lebih lah ya. Ini kan kita bulatkan 20 katakan. 18,6, ini 200. 200 bagi 18,6 dapatnya 10,75. Mengali 10. Ya. Jadi sebenarnya untuk jenuh dia hanya membutuhkan 0,04 mili. IB-nya, IB saturasinya. Nih, ya. Nah, cukup. IB-nya 186. Ya. Jenuh dia. Jadi yang ada 4 ini ya. Pertama kita isinya apakah lebih besar daripada isi saturasi, jenuh. VCE apakah 0 atau negatif, dia jenuh. Yang ketiga tadi adalah dengan saturasinya betanya lebih kecil daripada beta saturasi lebih kecil daripada beta. Kalau ini lebih kuat lagi, mendekati 10 beta saturasinya ya. Beta saturasinya adalah beta saturasi, isi saturasi bagi IB, ini mendekati 10. Nah, kalau orang di 20 aja udah jenuh, apalagi 10 gitu loh. Ya. Nah, itu kita. Kemudian
Ini yang terakhir. Secara cepat gimana? Kalau saturasi secara cepat. Nah, ini agak gede ya. Ada secara cepatnya, tapi ada syaratnya. Kalau tadi kan harus kita hitung. Syaratnya adalah jika VCC sama dengan VBB. Ya, itu dulu. Berarti VCC-nya 5 volt, VCC-nya juga 5 volt. Ini secara cepat ya. Nah, jika VBB sama dengan VCC. Itu belum selesai, baru separuh jalan itu. Kemudian, perbandingan tahanan RB dan kolektor ada 10:1. Jika RB-nya 10 kilo, berarti RC-nya 1 kilo. Jika VBB sama ya, itu nggak perlu dihitung, udah pasti jenuh. Itu harus saturasi itu. Penguatannya sekitar 10. Jadi nggak perlu dihitung lagi, udah pasti jenuh nih gitu kan. Nggak perlu. Jika pertama VBB VCC sama, RB 10 kali RC. Nah, udah nggak perlu dihitung. Nanti kita buktikan dengan hitungan juga kan. Nah, ini contohnya umpamanya. 10, ini 10, udah sama. VBB sama dengan VCC. RB-nya 10 kali. Nah, tapi kalau RB-nya ini 10, ini 5, tuh nggak bisa, harus dihitung ya. Jenuh. Tapi ini udah. 10, ini 10 kali, udah nggak perlu dihitung. Ini 50 gitu ya. Ini nggak perlu dihitung, udah pasti jenuh. Udah pasti jenuh. Udah ya. Jika PBB VCC sama, ini saklar tertutup ya. Ini cukup. Jadi untuk membuat saklar apa, berapapun betanya itu ya, nggak peduli di betanya. Jadi untuk membuat pasti saklar itu, ya ini dia. VCC dengan PBB sama. Dia, ini akibatnya juga apa? Ini sumber tegangan cukup satu kan? Cukup satu. Ini dari sumber tegangan masuk ke RC, yang sama masuknya ke RB. Ini 10 kali lipat. Jadi tidak perlu 2. Tadi kan kalau berbeda itu mau nggak mau 2 sumber tegangannya. Ya, kalau sama kan cukup 1. Ini udah pasti. Artinya arusnya nanti kalau dihitung lebih besar. Ini kan 10, ini 10, ya kan 10/1. Ini adalah 10 volt VCE-nya. Jadi arus maksimal 10 mA. Nah, ini baru contoh berikutnya nanti kita hitung nanti. Ya. Ini transistor sama seperti tadi, kita ubah. Ini saturasi nggak pasti, karena VBB VCC-nya berbeda. Nah, nggak bisa langsung, oh ini jenuh, nggak bisa, harus dihitung. Nah, harus dihitung. Nah, ini berapa nanti? Ada 3 kan? Jika pertama cut off atau aktif atau jenuh gitu ya. Ini. Kemudian jika RB-nya diganti jadi 1 mega, apa cut off, jenuh atau aktif. RB-nya diganti 50 mega, apakah jenuh? Ini harus dihitung. Ini 10/1 nih. 100 kilo, ini 10. Tapi sumber tegangannya berbeda. Ini 10, PBB, VCC-nya 20. Nggak bisa dipastikan, harus dihitung. Hitungnya apa? Nah, ada 4 tadi kan. Pertama, apakah IC-nya, berarti isi saturasinya gampang. Isi saturasinya adalah 20 dibagi 10, 2 mili kan? 2 mili ampere. Nah, apakah isinya lebih besar dari 2 mili ampere? Dapat isi dari mana? Dari VBB, IB. IB dikali 150 beta. Apakah lebih besar dari 2 mili? Kalau lebih besar atau sama saja, berarti dia ada jenuh. Tapi kalau lebih kecil, nah, berarti dia hitung VCE-nya dulu. Apakah lebih besar dari 1 volt, berarti dia aktif. Atau VCE-nya nanti mendekati 20 volt. Ya udah, cut off. Nah, ini nggak bisa langsung. Jadi isinya adalah 9,3 ya dibagi berarti dia 9,3 4,5 dibagi 1,5 4,65 mikro ya. Kali 10 9,3 93 mikro 46,5 mikro dikali 150, apakah lebih besar daripada 2 mili. 6,5 dikali 150 dibagi apa dia kalau lebih besar daripada 2 berarti dia jenuh. Lalu kita ubah, oh ininya 1 mega.
Kalau tidak ya, kalau umpamanya lebih kecil harus dicari VCE-nya. Lebih kecil dari 2 ya. Ini besok kita ini kan tampilkan kita sama simulasi, tentu ininya mendekati yang tadi nih. Nah, yang ketiga saya simpan ya. Karena dia ini mendekati 150 yang ketiga nanti. Nah, ketiga nih ya. 10, 20, 10 ininya pertamanya berapa? 100 kilo ya. Nah, nanti untuk minggu depan. Nah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, ini pemberitahuan yang kita itu apa namanya yang kita libur karena apa itu ya. Nanti kita karena ujiannya itu adalah mulai 12 Juli ya. 12 Juli. Ujian itu 12 Juli. Kemudian minggu tenangnya 5 Juli sampai 9 Juli. Jadi bulan Juninya kita ganti ya, tetap hari Jumat ya. Ganti yang kurang. Kita kan masih ada 2, 3, 4 lagi ya. Kalau dalam ininya kan kalau nggak libur kan 2 kali lagi udah selesai kita. Tapi karena ada kena libur berarti ada 4 kali lagi. Jadi kita tetap hari Jumat ya. Nggak usah ganti hari yang lain. Repot ya kan. Hari Jumat tetap jam 5. Tapi harusnya 2 kali lagi kita selesai sebenarnya kalau nggak ada libur-libur ya. Kita kan waktu lebaran kena 1 gitu kan. Lebaran. Sebelumnya juga ada yang 1 Jumat itu. Nah, itu kita ganti hari yang sama minggu berikutnya karena kita ujiannya mulai dari 12 Juli. Nah, kecuali yang ada yang kuliah Rabu itu agak susah emang tuh ya. Tambahnya hanya 2 atau 3 ya sama minggu tenang itu kalau diisi. Nah, ini minggu tenang kita isi, nah, cukup. Nah, kalau yang hari Rabu, nggak minggu tenang aja diisi itu masih kurang. Masih kurang dari 14 pertemuan. Ya. Nah, itu sampai di sini kita ininya nanti tinggal dilihat.